Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Kita Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita kembali berada dalam Zoom pada malam hari ini yang kami adakan setiap Selasa malam. Dan kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk boleh memimpin seluruh acara kita dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar, berdiskusi, berbincang tentang kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat kami pahami dan mungkin tidak mungkin kami pahami. Tapi dengan kemampuan yang Engkau berikan, dengan segala keterbatasan yang Tuhan limpahkan, izinkan kami boleh memahami sedikit daripada apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini ada begitu banyak teman-teman sahabat Bapak Ibu yang sudah hadir, terlebih khusus untuk Ibu Pendeta Ira yang sudah hadir bersama-sama dengan kami semua. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan kemampuan sehingga segala sesuatu yang akan kami diskusikan, yang akan kami perbincangkan, sungguh boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi satu pemahaman dan wacana-wacana yang akan kami teruskan dan kami bincangkan terus-menerus dalam kehidupan spiritual kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk wifi, peralatan yang kami pakai. Kami berdoa Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dan kami bersyukur. Amin. Baik, dan pada malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Ibu Pendeta Ira yang sudah hadir bersama-sama kita. Bapak Ibu, saya ingin sedikit membacakan profil dari Ibu Pendeta Ira Desyawanti Mangililo PhD. Beliau adalah seorang dosen dalam bidang Perjanjian Lama dan Teologi Feminis di Universitas Kristen Arta Wacana, Fakultas Teologi. Beliau juga adalah seorang pendeta di Gereja Masehi Injili di Timor, Gemit, setelah menyelesaikan program Master of Art dalam bidang bahasa Alkitab dari Graduate Theological Union Berkeley, USA tahun 2005, beliau melanjutkan ke studi doktoral dalam bidang Hebrew Bible dan Postcolonial Feminist Studies di Vancouver School of Theology yang merupakan kerjasama program dengan University of Wales Lampeter dan lulus tahun 2012. Bapak Ibu, saudara-saudara, tanpa memanjang-manjang waktu, saya pribadi, Ibu Ira akan sendiri boleh memperkenalkan diri karena memang jujur saya juga belum kenal ya. Tapi kita bersyukur waktu tempat kami bersilakan kepada Ibu Pendeta Ira. Silakan Ibu Ira. Baik, terima kasih untuk Pak Haryono. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, selamat jumpa untuk kita semua. Shalom. Ya, malam ini saya dari Kupang ya, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya lihat Pak Haryono dari Medan dan teman-teman yang lainnya, ada yang dari Bandung dan lain sebagainya. Saya bersyukur untuk kesempatan ini, dan saya kira yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haryono itu sudah cukup baik. Jadi saya langsung saja masuk ke dalam materi yang sesungguhnya cukup menarik dan sesungguhnya sangat memengaruhi kehidupan dunia, mulai dari pada masa yang dulu, masa pramodern, masa modern, bahkan masa sekarang ini yang serba digital, serba post ya, ada post modern, ada post yang lainnya. Saya akan bagi PowerPoint saya untuk kita semua. Ya, sudah boleh kelihatan ya PowerPoint saya ini? Sudah Ibu, sudah. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya diminta untuk sekali lagi berbicara tentang perbudakan dan pembebasan. Dan nanti saya akan banyak
melihat dari segi biblikanya, dari segi perjanjian lamanya, dan nanti ketika kita mau mengaitkan dengan kehidupan masa kini, nanti kita bisa berefleksi bersama tentang hal tersebut. Nah, saya akan memulai dengan mengatakan bahwa perbudakan ini, ya, pelayanan perbudakan, kalau dalam konteks kita sekarang, kita boleh dikatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang dengan pikiran logisnya dan rasionalnya berani mengklaim bahwa kami mengakui perbudakan. Ya, nanti di akhir kita akan lihat bahwa sesungguhnya perbudakan itu tetap ada pada masa modern, tapi dalam wajah yang berbeda. Tetapi untuk satu negara datang dan mengatakan bahwa kami mau membeli budak, kami memperbudak orang secara nyata dan terang-terangan, itu sesuatu yang tidak sanggup kita pikirkan lagi, karena perkembangan dunia yang sudah begini maju. Nah, tetapi ini yang persis saya mau supaya kita melepaskan konteks kita saat ini dan kita melihat dunia Israel kuno, yang kalau kita lihat dalam peta itu dia termasuk ada di wilayah dunia Timur Dekat kuno. Ya, jadi Timur Dekat kuno, kalau kita bicara Timur Dekat kuno, kita bicara tentang Israel, lalu di bagian bawah Israel itu ada Mesir, lalu di bagian atas itu ada Babilonia, ada Assyria, ya, ada Mesopotamia. Nah, itulah wilayah yang kita sebut dunia Timur Dekat kuno. Nah, pada konteks Timur Dekat kuno, konsep tentang pelayanan, pekerjaan melayani orang lain itu sesuatu yang sangat umum. Karena semua orang pada titik tertentu dianggap sebagai seorang hamba, pelayan atau budak dari seseorang. Ya, perbedaan utamanya adalah terletak pada sejauh mana mereka mandiri dan terlindung dari pemaksaan kehendak orang lain. Ya, jadi apa yang saya maksudkan dengan mengatakan demikian? Ya, jadi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kebebasan itu sendiri bersifat sangat relatif. Ya, karena di dunia Timur Dekat kuno siapa saja bisa disebut budak. Karena kembali lagi merujuk pada posisinya yang berada di bawah tangga sosial. Jadi misalnya saya beri contoh, seorang raja itu bisa disebut sebagai budak dari seorang kaisar. King, dia ada di bawah emperor. Meskipun dia seorang warga negara yang merdeka. Sementara seorang pejabat, misalnya sekretaris, panglima, dia adalah budak dari seorang raja. Dia adalah hamba atau pelayan dari seorang raja. Sementara seorang yang sepowerful, seberkuasa seperti seorang emperor, seorang kaisar, dia bersama dengan raja dan masyarakat biasa adalah budak atau hamba Allah. Nah, ini makanya konsep tentang hamba Allah itu banyak sekali digunakan, baik oleh Musa, aku ini hambamu, lalu oleh misalnya si Abraham, ini hamba ya Tuhan, kita masuk ke para nabi, mereka menyebut diri mereka sebagai hamba, masuk di cerita perjanjian baru misalnya, Yesus banyak menggunakan konsep tentang tuan dan hamba untuk menjelaskan hal kerajaan sorga. Masuk di Paulus, dia sering menyebut dirinya sebagai hamba daripada Kristus. Ya, jadi kalau kita bertanya dari mana konsep seperti ini, ya karena itulah hal yang sangat umum di dunia Israel kuno. Nah, kalau demikian, ya, kalau konteks itu sangat umum seperti itu, maka saya kira malam ini kita memfokuskan diri kita untuk berbicara tentang orang-orang yang benar-benar ada dalam situasi perbudakan, perhambaan, di mana dia pada satu poin titik dalam hidupnya dia kehilangan kemerdekaan,
dan dia berada dalam kekuasaan yang dirinya sendiri tidak merdeka, seperti misalnya yang tadi hamba atau budak, misalnya seorang raja seperti itu. Dan di dalam Perjanjian Lama sendiri ada beberapa jenis perbudakan yang bisa kita temui di dalam, terutama di kitab mulai dari Kejadian sampai dengan Maleakhi, oke. Tetapi kita akan fokus ke 3 kitab, yaitu terutama Keluaran, Imamat, dan Ulangan. Karena memang di dalam kitab-kitab ini, ya, misalnya Keluaran pasal 21 sampai 23, Imamat 25 dan Ulangan 15 inilah yang benar-benar mengatur tentang persoalan perbudakan ini. Nah, jenis perbudakan yang pertama itu adalah perbudakan yang memperlakukan manusia seperti barang. Ya, jadi manusia dilihat sebagai properti atau harta kepemilikan dari tuannya. Ya, dan di dalam cerita-cerita Alkitab kita dapat gambaran orang-orang ini. Ya, kebanyakan mereka ini para budak yang dijadikan properti ini adalah orang-orang yang merupakan tawanan perang misalnya. Orang-orang yang dijual misalnya, seperti Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Midian, lalu orang-orang Midian menjual dia di Mesir. Namun Yusuf ini masuk dalam kategori budak yang dianggap sebagai properti daripada tuannya. Dan model budak seperti ini, ya, ciri kehidupannya adalah bentuk perbudakan ini adalah perbudakan yang tidak manusiawi, karena dia memang dilihat sebagai properti, sehingga tidak diakui sebagai manusia. Ia tidak memiliki hak kekerabatan, jadi benar-benar seorang diri dalam hidupnya, tidak ada hak perkawinan, tidak ada hak milik, ya, tidak memiliki hak terhadap perlindungan hukum, ya, yang berkaitan dengan perlindungan fisik dan perlindungan dari pelanggaran kontrak, dan tidak ada kebebasan bergerak, dan tidak ada akses pada kemerdekaan. Nah, ini kita bisa lihat, ya, contohnya Yusuf itu tadi, istri Potifar itu bisa apa-apakan saja dia, karena dia itu properti. Dan walaupun dia ketika difitnah oleh istri Potifar, dia tidak punya hak untuk melindungi dirinya, hak perlindungan dirinya tidak. Versi ceritanya saja bahkan tidak penting, sehingga dia dijebloskan di dalam penjara. Ya, kalau contoh budak perempuan, yaitu seperti Hagar. Ya, jadi ketika Abraham dan istrinya Sarah ke Mesir, lalu si Hagar ini yang kemudian mereka beli, atau entah dalam proses seperti apa, lalu dia dimiliki, dan dari cerita bagaimana dia diperlakukan oleh tuannya, baik itu Sarah maupun Abraham, menunjukkan bahwa Hagar ini memang properti. Nah, dan di sini kita lihat bahwa di dalam dunia Timur Dekat kuno, tuan dari jenis budak seperti ini tidak bertanggung jawab dengan cara apapun untuk perlakuannya terhadap sang budak. Jadi terserah, ya, dia mau dipukuli atau dia mau dibunuh si budak ini, tuannya bebas. Ya, dan dia juga bisa saja dibeli atau dijual atas kebijakan tuannya. Dan jenis budak ini dia tidak memiliki hak untuk memperoleh kemerdekaan sampai mati, kecuali kalau dia diberikan sarana untuk memperoleh kebebasan itu. Jadi kalau satu waktu tuannya entah apa dikuasai, lalu dia mau memerdekakan mungkin, tetapi budak jenis ini sampai mati dia statusnya itu tidak berubah. Nah, oleh karena itu kita dapat katakan bahwa
tiga karakteristik perbudakan yaitu sebagai properti ini ada perbudakan jenis ini adalah budak sebagai properti dan komoditas, penggunaannya secara eksklusif sebagai tenaga kerja dan tanpa hak untuk bebas. Nah, yang menarik Ibu Bapak adalah Israel tidak memperbudak orang dari bangsa yang mereka kalahkan. Ya, ini Musa tidak membuat ketentuan apapun tentang itu. Jadi nanti berikutnya nanti kita akan lihat aturan di ulangan keluarannya katakan bahwa kalau kamu berperang jangan jadikan bangsa yang kamu berhasil taklukkan itu sebagai budak. Kenapa demikian? Karena kelompok keluarga dalam Israel kuno, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menampung, mengamankan, dan menyediakan budak seperti ini dalam jumlah besar. Karena terus terang, kalau kita mau tampung budak di dalam keluarga kita, berapa banyak biaya untuk membiayai para budak itu? Karena kita harus menjamin mereka. Kita harus menjamin mereka dalam bentuk makan, minum, dan pakaian. Dan dalam konteks masyarakat pada masa Musa, di mana mereka ini baru keluar dari tanah Mesir, mereka dalam situasi yang baru mau menjadi sebuah bangsa, mengurus orang dalam jumlah yang besar itu masih belum merupakan sebuah pilihan. Makanya Israel tidak semampu-mampunya, ya, mereka ada dalam seperti itu. Dan kalau kita baca pada masa Abraham pun, para budak Abraham bukanlah budak sebagai barang, kecuali si Hagar yang tadi kita sebut. Tetapi dalam suatu waktu Hagar ini kan juga mau berusaha untuk ketika dia diambil istri oleh Abraham, maka ada kemungkinan perubahan nasib dalam dirinya. Sedangkan dalam cerita Abraham sendiri, misalnya dalam Kejadian 14 ayat 14 sampai 15, itu dikatakan bahwa para budak Abraham itu bukan barang. Mereka adalah orang-orang yang memang lahir di rumahnya. Dan dia latih mereka secara khusus dan dia persenjatai mereka supaya dalam perjalanan, kalau ini mereka bertemu dengan musuh, maka orang-orang ini siap mempertahankan Abraham, keluarga, dan kekayaan. Jadi dia ini mempersenjatai 340 orang itu di dalam kejadian itu. Dan kita ingat lagi cerita seorang pelayan Abraham yang bernama Eliezer. Jadi Eliezer ini bukan hanya kepala pelayan di rumah Abraham, tetapi dia juga ahli warisnya. Jadi kalau Abraham, misalnya kalau terjadi apa-apa, ya itu yang akan terjadi. Nah, ketika kita memerhatikan hukum Musa, maka tidak ada hukum. Makanya saya bilang kalau kita perhatikan hukum Musa, maka tidak ada hukum yang khusus mengatur tentang budak sebagai barang ini. Justru di dalam hukum Musa, kita lihat bahwa aturan tentang para budak ini adalah bahwa Musa menekankan tentang hak kekerabatan. Ya, hak pernikahan. Ya, jadi para budak ini diberikan hak untuk mereka menikah. Jadi kalau misalnya ada tuan yang membawa budak, lalu di dalam proses dia hidup, lalu dia datang sudah membawa istrinya, ya berarti misalnya kalau suatu saat dia bebas, dia membawa istri dan anak-anaknya. Tapi kalau dia datang seorang diri dan tuannya menyiapkan istri bagi dia, maka suatu saat ketika dia merdeka, dia pergi seorang diri, istri dan anak-anak yang lahir harus tetap tinggal. Kenapa? Karena mereka itu milik daripada tuannya. Jadi juga ada hak-hak hukum pribadi berhubungan dengan perlindungan fisik dan perlindungan dari pelanggaran kontrak. Dan kebebasan bergerak dan akses pada kemerdekaan itu diberikan. Nanti kita akan lihat lagi secara mendalam hal-hal ini.
Ya, jadi dengan demikian dalam setiap kasus yang dibicarakan dalam hukum Musa terkait perbudakan, semua orang, semua hak seorang budak itu harus dipertahankan, ya, kecuali dilepaskan secara sukarela itu. Ya, jadi ini yang kita mesti perhatikan baik-baik. Ya, jadi dengan kata lain, hukum Musa memerintahkan bahwa seorang budak dari manapun asalnya, sekalipun dia bukan orang Ibrani pun, harus diperlakukan sebagai manusia yang merupakan bagian dari masyarakat. Jadi ini yang membedakan aturan tentang perbudakan yang ada di Israel kuno dengan dunia Timur Dekat kuno. Jadi kalau kita lihat dalam hukum yang ada di sekitar, tidak memperlakukan budak sama seperti yang diatur di dalam hukum Musa ini. Nah, lebih lanjut, tingkat penghargaan dignity, harga diri daripada para budak yang ditekankan oleh Musa ini kita bisa lihat misalnya dalam aturan tentang para pelayan atau budak atau hamba yang mesti menikmati setidaknya 1 hari dalam seminggu di mana mereka bebas dari segala jenis pekerjaan dan mereka berpartisipasi dalam hari Sabat bersama dengan komunitas yang bebas. Dan ini kita bisa lihat dalam Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya, jadi di sini ada kata hambamu laki-laki ataupun hambamu perempuan. Ya, dan hal yang sama ini juga kita bisa temukan di Ulangan 5 ayat 14. Ya, yang sesama tetapi yang ditambahkan di sini adalah supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Dan itu semakin diperjelas aturan ini di dalam Ulangan 5 ayat 14 itu. Ya, dan itu sangat-sangat baik. Dan selanjutnya hukum Musa juga tidak berhenti sampai di situ, melainkan mengharuskan para pelayan ini untuk dimasukkan ke dalam kegiatan perayaan komunitas seperti pesta syukur, peringatan pembebasan Tuhan atau tahun Yobel, dan festival panen gandum. Dan itu kita bisa lihat dalam Ulangan 12 ayat 12. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Ya, jadi ini sekali lagi yang membedakan aturan tentang perbudakan yang ada di Israel kuno ini dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ya, kalau mau baca lebih rinci lagi bisa kita lihat di Ulangan 16 ayat 10 sampai 14 yang nanti Ibu Bapak bisa baca dengan sendirinya. Ya, kuncinya bahwa apa yang kalian kegembiraan yang kalian miliki karena ada di komunitas, kalian bersukaria mengadakan perayaan dan lain sebagainya, semua yang kamu rasakan itu para budakmu harus juga merasakan hal yang sama. Jadi itu harus diliburkan. Pada hari raya, mereka juga harus memperoleh hari libur dan kamu membebaskan mereka untuk pergi ke komunitas dan enjoy hari raya itu bersama dengan komunitas. Nah, kalau kita telah dengan baik, maka penekanan langsung pada kemanusiaan para hamba atau budak itu kemudian mendorong terciptanya ikatan pribadi dan emosional yang kuat antara para hamba dan rumah tempat mereka melayani.
Jadi hal ini mencegah supaya mereka itu tidak dilihat sebagai barang bergerak belaka yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Dan yang juga saya anggap menarik ini adalah ketika kita sampai pada aturan tentang perlindungan kepada para hamba yang diatur terkait dengan para imam. Nah, ini kita bisa lihat misalnya di Imamat 22 ayat 10 sampai 11. Nah, di situ ditulis bahwa setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Nah, ini yang menarik. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka budak itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Jadi, hak untuk memperoleh makanan itu lebih dimiliki oleh seorang budak dibandingkan dengan orang-orang merdeka yang sekiranya datang tinggal di atau menumpang di rumah seorang imam. Dan hal ini kita belajar bahwa kesejahteraan seorang budak adalah setara dan sama pentingnya dengan imam itu sendiri. Mengapa? Karena tadi kita sudah belajar bahwa mereka ini orang-orang yang ada tanpa, mereka tidak bawa apapun. Maka kalau ada orang yang berani memiliki mereka, maka tanggung jawabnya itu begitu besar. Ya, jadi ini sesuatu yang juga tidak mungkin terjadi di wilayah-wilayah sekitarnya. Ya, dan di dalam hukum Musa, majikan harus bertanggung jawab atas perlakuan mereka terhadap para hamba mereka, baik sesama orang Israel, orang Ibrani maupun orang asing. Jadi dalam Keluaran 21 ayat 20 sampai 21 itu kita bisa baca begini. Apabila seorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Nah, ini kalau kita bayangkan dalam konteks kita sekarang, itu masih tetap kejam juga. Jadi, kalau mati baru si orang yang membuat budak ini mati dihukum mati. Tapi kalau dia masih hidup, biar kaki tangannya patah atau apa, tapi sang tuan itu bebas. Kalau dalam konteks sekarang, kita merasa itu pun masih tidak manusiawi. Tetapi pada konteks zaman dahulu di dunia Israel kuno, dengan tempat-tempat sekitarnya yang begitu tidak manusiawinya terhadap budak, maka aturan seperti ini pun mending begitu daripada tidak ada sama sekali. Makanya tadi saya dari awal-awal saya wanti-wanti, kita mesti melihat dengan menggunakan kacamata orang-orang yang ada di dunia Israel kuno itu. Nah, tetapi di dalam Keluaran 21 ayat 26 sampai 27 ini memang tidak ada tawar-menawar. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Ya, jadi ini yang menyebabkan seorang tuan tidak bisa semena-mena terhadap budaknya. Ya, dia tidak bisa semena-mena. Nah, selanjutnya misalnya ketika kita bicara tentang kematian seorang pelayan yang disebabkan oleh hewan peliharaannya. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kalau seorang budak itu kalau dia mati karena ditanduk oleh hewan peliharaan,
maka itu harus diberi kompensasi. Ya, tetapi kalau ada orang yang bukan budak, ya, orang yang bukan budak, dia mati dan disebabkan oleh hewan peliharaan, itu dia tidak kematiannya itu tidak dikenai kompensasi, kecuali kalau hewan itu sebelumnya sudah diketahui berbahaya. Jadi benar-benar harga daripada budak ini sangat-sangat berharga. Ini kita bisa lihat di Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Ya, tapi kalau ada binatang yang sama menanduk orang merdeka, nah itu beda lagi aturannya. Ya, tidak sekeras yang terhadap budak itu. Nah, seorang ahli yang bernama John Burke itu dia mengatakan bahwa sekali lagi hukum-hukum Musa ini jauh lebih unggul dari hukum masyarakat Ancient Near East, ya Timur Dekat kuno, yang tidak memberi perlindungan pada budak dalam bentuk apapun. Nah, di sini dia membandingkan dengan satu hukum yang sangat-sangat terkenal pada saat itu, yaitu hukum Hammurabi, ya, yang dibuat oleh raja yang bernama Hammurabi, ya, dari Sumerian kuno itu. Di sini dia membandingkan misalnya dalam kode atau hukum Hammurabi tidak menetapkan hukuman untuk pembunuhan seorang budak, tetapi hukum Musa melarang hukuman mati untuk pembunuhan siapapun. Yang kedua, kode Hammurabi tidak menetapkan hukuman untuk melukai seorang budak, tapi hukum Musa membutuhkan seorang tuan untuk membebaskan budaknya jika ia menimbulkan luka permanen. Kode Hammurabi menganggap kehidupan seorang budak kurang berharga daripada kehidupan orang yang lahir bebas, tapi hukum Musa menilai mereka sama. Nah, selanjutnya hal-hal dalam hukum Musa yang tidak terdapat dalam hukum masyarakat Timur Dekat kuno itu yang tadi sudah dikatakan. Kalau tadi Hammurabi itu sudah khusus, maka hukum masyarakat Timur Dekat kuno itu juga kurang atau tidak terdapat, misalnya hamba dilindungi dari cedera oleh tuannya dan dibebaskan jika mereka terluka. Ya, membunuh seorang budak menyebabkan hukuman mati. Lalu dalam hukum Musa juga dikatakan adalah ilegal untuk menangkap individu dan menempatkan mereka dalam perbudakan paksa sebagai properti. Lalu ini yang paling menarik lagi bagi saya, yaitu di dalam hukum Musa diatur bahwa seorang hamba atau budak yang melarikan diri dari tuannya secara otomatis memperoleh kebebasannya dan bebas untuk hidup dimanapun mereka memilih. Ya, jadi tidak hanya ilegal untuk mengembalikan mereka ke tuan mereka, ya, tetapi pelarangan untuk menindas mereka dengan cara apapun itu diatur di dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai 16. Ya, jadi kalau ada satu budak yang nekat melarikan diri dan dia berhasil, ya dia merdeka. Dan walaupun dia jalan dan dia bertemu dengan orang dan orang tahu bahwa dia adalah bekas budak, mereka tidak boleh mencoba untuk mengembalikan dia pada tuannya. Nah, ini yang menarik bahwa di dalam bahasa Ibrani sendiri, kalau kita melihat akar kata daripada budak dan pelayan atau hamba itu tidak terlalu jelas perbedaannya. Karena baik seorang budak dan pelayan itu sama-sama menggunakan kata ebed di dalam bahasa Ibraninya. Dan kata ebed, ya, saya salah ketik itu, muncul 317 kali dalam PL yang artinya melayani. Ya, paling sering diartikan sebagai pelayan, tetapi biasanya digunakan untuk menyebut budak, subjek pejabat atau bawahan. Ya, dan ini saja menunjukkan
kekompleksitasan kenapa begini, karena yang dari tadi saya sudah jelaskan panjang lebar sebelumnya. Ya, dan ini juga menunjukkan prinsip yang ada di dalam Perjanjian Lama bahwa jenis pelayanan apapun ya itu tetap dikatakan sebagai ebed. Jadi tanpa memperhatikan bentuk pelayanan mereka dan dari etnis apa. Dan karena demikian maka entah dia pelayan, hamba atau budak, dia ini berhak untuk dijamin keselamatannya oleh tuan atau pemiliknya. Nah, itu baru jenis budak yang pertama. Jenis perbudakan yang kedua itu adalah yang namanya budak karena hutang atau layanan terikat. Ya, jadi yang dimaksud dengan seseorang menjadi budak karena hutang itu adalah artinya adalah bahwa sebuah bentuk perbudakan yang terjadi melalui kontrak bersama, di mana individu masuk di dalam kontrak dirinya menjadi budak dan dia ada tuan, itu dilakukan secara sukarela oleh orang tersebut. Artinya bahwa orang-orang ini menjual diri mereka sendiri ke kepemilikan tuan yang kepadanya mereka berhutang uang. Atau misalnya mereka berhutang pada orang lain, tapi tuannya ini membantu mereka melunaskan hutang tersebut. Maka sebagai bentuk pelayanan atau cara melunasi hutangnya itu adalah mereka memberi diri menjadi dalam bentuk layanan. Ya, dan individu ini dianggap milik tuannya dalam arti bahwa mereka sekarang berada dalam penjagaan tuan mereka dan tidak bisa pergi sampai kontrak selesai atau terpenuhi. Ya, dan jika sekiranya mereka memiliki masa kontrak itu belum habis karena mereka belum membayar lunas hutangnya, maka jika sekiranya tuannya ini meninggal, anak daripada tuan ini bisa mewarisi mereka. Tetapi kita mesti ingat bahwa para budak yang menjadi budak karena hutang itu tidak diperlakukan dengan tidak manusiawi. Artinya kemanusiaan mereka pun tetap dijunjung tinggi. Jadi mereka tetap memiliki hak kekerabatan, perkawinan, hak hukum pribadi berkaitan dengan perlindungan fisik, dan perlindungan dari pelanggaran kontrak. Mereka memiliki kebebasan bergerak dan akses pada kebebasan dengan cara membayar hutang mereka. Jadi kalau suatu waktu hutang mereka selesai, ya mereka menjadi orang merdeka. Nah, kita bertanya bagaimana satu orang ini bisa menjadi budak karena hutang. Nah, ketika saya melakukan riset terhadap ini, dan kalau kita lihat dalam konteks masyarakat Israel kuno yang rata-rata adalah para petani, maka mereka sangat bergantung pada kehidupan pertanian. Jadi kehidupan pertanian itu kan untuk bertani mereka harus punya bibit, mereka harus mempunyai peralatan untuk mengerjakan ladang mereka, dan terkadang bibit mereka tidak bisa beli bibit karena gagal panen atau ada peralatan mereka yang rusak, maka itu mereka harus berhutang kepada orang-orang yang mampu. Jadi ketika dalam proses mereka berhutang itu lalu mereka tidak sanggup untuk membayar, maka disitulah orang tua terkadang menjual putra atau putri mereka untuk menjalankan kontrak pelayanan guna melunasi hutang keluarga. Dan di sini Tuhan bertanggung jawab kepada hukum atas perlakuannya terhadap hamba dan tidak dapat memperlakukan mereka seperti harta properti atau benda. Dan di sini sekali lagi jangka waktu perhambaan terbatas pada jangka waktu yang disepakati untuk melunasi hutang. Jadi kalau dalam kontrak dikatakan kamu bekerja untuk saya 14 tahun, setelah itu kamu bebas. Ya sudah, itulah kontrak mereka.
atau mereka juga dapat dibebaskan oleh orang lain, biasanya kerabat yang membantu melunasi hutang mereka. Ya, jadi bisa seperti itu. Dan bisa juga karena hamba ini memiliki hak milik dan hak ekonomi, maka bisa saja mereka dalam proses bekerja, mereka memperoleh cukup uang, dan kemudian mereka bisa menebus diri mereka sendiri dengan membayar hutang mereka, dan dengan demikian melunasi atau mengakhiri kontrak mereka itu lebih awal. Ya, dan ini yang membedakan status daripada budak karena hutang dengan budak sebagai properti itu. Ya, dan yang menarik kembali lagi dari hukum Musa adalah di dalam hukum Musa kita lihat ada upaya yang sedemikian rupa untuk mengurangi kebutuhan layanan kontrak untuk pembayaran utang. Dan ini dilakukan dengan cara menyediakan berbagai cara, di mana orang miskin dapat memperoleh keuntungan dari penjualan tanahnya tanpa kehilangan secara permanen. Misalnya dalam Ulangan 23 ayat 19 dikatakan, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Jadi kalau dia pinjam apa ya itu, jangan kamu bungakan itu. Ya, jadi kalau dia menjual tanahnya, ya ini yang akan menarik. Suatu waktu dia akan dapat memperoleh tanahnya kembali. Ya, dan ini yang kita ingat tentang penerapan tahun Yobel ini. Ya, di mana setiap 50 tahun properti atau tanah yang telah dijual seseorang untuk membebaskan dirinya dari hutang itu dikembalikan ke sang pemilik tanah tanpa hukuman. Ya, jadi ini yang kita bicara tentang perbudakan, tetapi sudah langsung diatur tentang bagaimana caranya sehingga para budak ini kemudian merdeka. Lagi kita lihat bahwa seorang miskin dapat menjual tanahnya kepada sesama orang Ibrani dengan jumlah yang sama dengan nilai produk yang akan dihasilkan di tahun-tahun sisa sampai tahun Yobel berikutnya. Dan nanti tanah itu akan dikembalikan padanya pada tahun Yobel. Ya, jadi orang tanya, kenapa bisa ada aturan yang model seperti ini? Kembali lagi, karena di dalam prinsip kehidupan orang Israel, tanah itu tidak boleh diperjualbelikan. Tanah itu diberikan oleh Allah kepada setiap keluarga. Dan tanah harus tinggal di dalam keluarga. Atau istilah kita yang digunakan dalam bahasa Ibrani itu adalah nahala, tanah warisan. Jadi mengambil tanah seseorang itu kejahatan di mata Tuhan. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu, ketika seorang keluarga harus menjual tanahnya karena ketidakberdayaan dalam arti hutang dan sebagainya, maka orang yang membeli tanah itu memiliki kewajiban untuk mengembalikan tanah itu pada tahun pembebasan. Karena kalau dia tidak lakukan itu kejahatan di mata Tuhan. Dan dia siap-siap untuk menanggung akibatnya. Ya, jadi bahkan ya kita tahu, kita bisa ingat bahwa kalau seandainya ada satu keluarga yang menjual tanahnya dan sebelum tahun Yobel itu datang, tapi ada anggota keluarga yang lainnya yang bisa menebus tanah itu, ya itu bisa dilakukan. Kita ingat cerita Ruth misalnya. Masa pembebasan tanah belum datang, tapi karena Boas yang bisa melakukan itu, ya itu dilakukan. Ya, jadi sang penebus tanah ini yang dikenal dengan istilah Goel itu. Ya, jadi the redeemer, ya, sang penebus tanah itu. Dan nanti konsep-konsep penebusan ini yang nanti akan terbawa-bawa sampai ke kita ingat cerita tentang Yesus. Ya, tetapi di dalam perjanjian baru kemudian akan dibuat menjadi lebih menarik dan menjadi
memiliki makna teologis yang lain lagi. Tapi konsepnya ini muncul mulai dari sini. Dasarnya adalah setiap manusia harus dikembalikan kemanusiaannya, dignitinya, dipulihkan dari rasa malu, dari rasa tidak berharga, itu dia harus dipulihkan. Dan hukum Musa memastikan bahwa itu diatur secara ketat. Ya, dan juga di sini kita berjumpa dengan orang-orang miskin misalnya. Jika ada seorang yang sangat miskin sehingga dia terpaksa harus menjual tanahnya, maka rekannya tidak boleh memanfaatkan posisinya. Jadi, kalaupun tanahnya dibeli, itu dibeli dengan cara meminjam untuk merawat sementara sambil memberikan uang untuk rekan saudara saya ini bisa bertahan hidup. Tapi di dalam proses dia menerima tanah itu, dia merawat tanah ini dengan baik, dia mengusahakan tanah ini dengan baik, dan dia memberikan dukungan, ya, dengan cara dia meminjamkan uang kepada orang miskin ini tanpa bunga, dan nanti pada masa tahun Yobel tanah ini dikembalikan, meskipun nanti orang yang bersangkutan meninggal, dikembalikan pada keluarganya. Ya, jadi di sini orang yang berhutang itu tidak boleh diperlakukan sebagai budak, tapi sebagai karyawan atau sebagai pelayan. Ya, jadi itu yang mesti diingat, dan juga kembali lagi semua pelayan kontrak itu dilindungi oleh hukum dari perlakuan kasar atau sewenang-wenang dari sang tuan ini. Ya, jadi ini yang sudah diatur itu seperti itu. Ya, dan kita ingat bahwa biasanya misalnya kalau satu orang umur 30 dia menjual dirinya menjadi budak, dia mau tunggu sampai 49 tahun lagi, 50 tahun, lama, dan mungkin dia tidak hidup selamanya, tetapi kita masih ingat tentang keluarganya, anaknya, cucunya, karena kembali lagi, tanah itu harus kembali ke dalam properti keluarga. Ya, jadi ini yang kita bisa bicarakan tentang hamba karena hutang ini. Nah, jenis perbudakan yang ketiga adalah pengantin kontrak. Nah, ini bicara tentang seorang perempuan yang diberikan oleh ayahnya. Ya, jadi kembali lagi ini bukan bentuk perhambaan, karena anak perempuan yang diberikan itu tidak dijual sebagai pelayan, dan dia tidak melakukan tugas sebagai budak, melainkan dia masuk dalam pernikahan kontrak itu. Ya, jadi biasanya ada orang tua yang dari kalangan yang begitu miskin, dia berikan anaknya untuk dinikahi oleh orang yang memiliki harta dan sebagainya. Tujuannya adalah memberikan posisi keamanan finansial dan posisi sosial ekonomi yang baik kepada anak perempuannya ini. Dan di sini uang yang dibayarkan untuk sang putri oleh tuannya itu disebut mohar atau mahar. Dan kita ingat bahwa ini bukan harga beli yang menempatkan sang putri sebagai harta. Jadi kalau kadang-kadang kita pikir, wah jahat sekali seorang tua menjual anaknya. Tetapi dalam konteks kehidupan masyarakat Israel kuno, terutama dalam kalangan orang miskin, terkadang ini satu jalan keluar untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya, putrinya. Ya, dan dipastikan bahwa aturan yang ada ini ya mengatur bahwa sang gadis ini diperlakukan sebagai perempuan merdeka. Ya, dan suatu waktu jika suaminya ingin mengambil istri tambahan, which is suatu kebiasaan pada masa itu, maka dia tidak boleh diterlantarkan, melainkan dia tetap harus dinafkahi oleh suaminya. Ya, dan itu diatur secara ketat di dalam Keluaran 21 ayat 9 sampai 11. Jadi memastikan
kesejahteraan. Dan yang terakhir ini adalah bentuk perbudakan yang tadi kita bilang sebagai tahanan perang. Dan itu diatur dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai 11. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba bagimu. Nah, ini apa artinya ini? Hal ini berarti bahwa penduduk yang kotanya dikalahkan akan mempertahankan kotanya. Jadi mereka akan tetap tinggal di situ. Mereka akan melanjutkan hidup seperti sebelumnya, dengan perbedaan bahwa sekarang mereka diharuskan untuk membayar upeti atau pajak berupa barang atau uang, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk kerja kasar. Ya, kenapa? Karena orang Israel ini tidak merekrut tentara perang dari bangsa lain. Jadi murni mereka jadikan pekerja rodi, pekerja kasar. Nah, itu berarti bahwa orang-orang ini, ya, yang ada di kota ini, mereka tetap memiliki kebebasan, kemerdekaan diri mereka, dan mereka tetap memiliki akses terhadap properti pribadi. Tetapi yang membedakan hanyalah bahwa sekarang ini mereka tunduk pada hukum Ibrani, mereka harus membayar upeti dan mereka harus melayani. Ya, dan ini cara-cara yang diadopsi oleh, kita ingat bangsa seperti bangsa Assyria ketika mereka menjajah Israel, mereka juga menerapkan model perhambaan seperti ini. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama tercatat bahwa ada sejumlah kota dan negara yang berhasil ditaklukkan oleh orang Israel, ya, dan juga dicatat bahwa mereka telah memenuhi kewajiban mereka, bahwa mereka mendapat pajak dan juga ketundukan daripada orang-orang yang mereka jajah, tapi mereka harus memberikan perlindungan militer terhadap orang-orang yang mereka taklukkan itu. Jadi kita ingat misalnya di Yosua 10 ayat 6-7, orang Gideon datang untuk meminta perlindungan karena mereka mau dihancurkan oleh salah satu suku. Ya, jadi mereka minta untuk dilindungi. Jadi itu benefit yang mereka peroleh ketika mereka ditaklukkan oleh bangsa lain, termasuk oleh, dalam kisah kita ini, bangsa Israel. Nah, oleh karena itu kita akan menyimpulkan dari semua panjang lebar yang kita sudah bicara ini tentang 4 jenis ini adalah bahwa pertama, hukum Musa tidak mengatur perdagangan budak dalam bentuk apapun. Tidak ada orang Israel satupun yang diperbolehkan untuk membeli sesama orang Israel. Mengapa? Karena pengalaman-pengalaman perbudakan mereka sebelumnya yang mengatakan bahwa dulu kamu budak, kamu merdeka, sekarang kamu jangan memperlakukan sesamamu seperti budak juga. Ya, mereka hanya boleh membeli laki-laki dan perempuan yang secara sukarela menjual diri mereka untuk menjadi pengerja kontrak. Tetapi mereka tidak boleh menjual kembali orang-orang ini kepada orang lain. Jadi mereka harus bertanggung jawab sampai orang-orang yang berhutang ini dibebaskan kembali. Yang kedua, mereka mengambil laki-laki dan perempuan dan memperbudak mereka, ya, di luar kehendak mereka atau menjual, itu sangat dilarang. Jadi kalau ada orang yang mau berlaku untuk curang, yaitu mengambil laki-laki atau perempuan dan memperbudak mereka, kemudian misalnya menjual sebagai budak, itu nanti akan dikenai hukuman mati. Yang berikut, ketaatan pada hukum yang mengatur tentang perbudakan yang diatur dalam hukum Musa akan menghindarkan kita dari praktek perdagangan orang, ya, terutama pada konteks modern ini. Nah, tetapi ini yang
gagal dilakukan oleh bangsa Eropa, orang-orang kulit putih, yang mereka pergi ke Afrika dan membawa orang Afrika banyak, lalu kembali ke tempat mereka dan memperbudak orang-orang Afrika ini. Dan percaya atau tidak, mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk melegitimasi atau membenarkan tindakan mereka. Yang paling sering mereka pakai itu adalah cerita Nuh. Ada 3 anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Dan nanti kan ada satu anak yang ketika melihat ayahnya telanjang, lalu dia menertawai. Dan kemudian dia dikutuk untuk menjadi budak. Dan mereka mengatakan, nah itu, kamu kan orang Afrika. Jadi katakan bahwa kamu akan pergi mengembara di Afrika dan sebagainya. Jadi kemudian itu dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa perbudakan ini sesuatu yang dibenarkan oleh Allah. Dan ini salah satu dasar yang menjadi satu pembenaran untuk perbudakan yang dilakukan oleh bangsa kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam, dan bahkan kita di Indonesia pun bangsa Eropa datang dan menjadikan kita budak karena ada pelegitimasian atau pembenaran-pembenaran seperti ini. Dan tidak pernah dipungkiri, itu sebabnya itu tidak pernah bisa dipisahkan dengan persoalan ras dan seksisme. Tidak pernah bisa dibedakan. Karena cerita seperti anak Nuh itu atau Hagar itu, yaitu seorang budak berkulit hitam dari Abraham dan Sarah, itu menjadi alat-alat pelegitimasi. Nah, pokok yang berikut yang kita mau ini adalah jika ada orang yang diperbudak dan melarikan diri, maka sang budak berhak memperoleh kemerdekaannya dan masyarakat dilarang untuk mengembalikan. Nah, itu sebabnya saya hanya berefleksi di akhir bahwa perbudakan itu sesuatu yang menjadi bagian dari sistem atau tradisi yang ada di dunia Israel kuno dalam interaksi mereka dengan masyarakat Timur Dekat kuno. Itu sesuatu yang umum pada masa itu. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana orang hidup dalam tugas dan tanggung jawab. Orang menjadi budak karena ada alasan-alasan tertentu. Tetapi itu bukan berarti memberi pelegitimasian untuk memperlakukan orang-orang yang tidak berdaya ini secara semena-mena. Tetap tujuan akhirnya itu adalah pembebasan terhadap orang-orang ini. Karena apa? Karena Israel selalu diingatkan, kamu ini mantan budak. Kamu ini hamba, pernah menjadi hamba. Dan kamu telah dimerdekakan, oleh karena itu kamu jangan melakukan hal-hal yang kamu sendiri tidak suka kepada sesamamu. Tapi sayang sekali di konteks sekarang, kita masih menemukan bahwa banyak sekali perbudakan dalam konteks modern ini. Misalnya perdagangan orang, yang kami di NTT ini kan darurat. Banyak orang-orang kecil yang pergi ke wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, untuk menjadi pekerja di sana tanpa kemampuan, tanpa pendidikan, sehingga mereka menjadi pekerja di perkebunan, menjadi pekerja di pabrik, menjadi asisten rumah tangga di negara-negara asing, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Saudi Arabia, dan kembali dalam kondisi ada yang mayat, ada yang lumpuh, dan lain sebagainya. Karena mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka diperlakukan seperti layaknya budak yang dianggap sebagai properti. Ya, jadi ini sangat kompleks persoalan ini. Kita belum bicara tentang perempuan-perempuan yang menjadi budak seks. Mereka dijerat di kampung-kampung lalu ditipu dan dijadikan, dan itu banyak di tempat kami juga perempuan-perempuan yang seperti itu. Ya, dan model-model seperti itu, dan karena perkembangan teknologi yang maju, bisnis-bisnis seperti itu dilakukan secara online.
saat ini. Ya, jadi saya kira sampai di sini dulu, nanti kita bisa berdiskusi dengan lebih jauh. Saya mengakhiri presentasi saya sampai di sini dan saya kembalikan pada Bapak Haryono. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ira untuk presentasinya yang begitu dalam, dan saya seakan-akan kembali belajar teologi Perjanjian Lama kembali ya, mendeskripsikan tentang budak dan kemerdekaan itu dalam konteks Ancient Near East, yang mereview kembali ya, menyegarkan kembali satu teologi Perjanjian Lama. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bertanya melalui chat room yang sudah banyak, kami akan satu-satu akan kami mungkin, karena kalau banyak kita akan rangkumkan, tapi kalau enggak kita akan bahas satu-satu. Tapi kita akan mulai pertama-tama dengan saya akan bacakan dari Petian. Hammurabi, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Yang mau saya tanyakan adalah tulisan Alkitab yang ditulis Musa, ada bagian unsur-unsur hukum Hammurabi yang terambil dalam bagian tulisan Musa begitu. Apakah benar unsur-unsur Hammurabi itu ditulis oleh Musa begitu, Bu? Mungkin kira-kira pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Jadi menarik sekali bahwa kalau kita baca hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama ya. Jadi di Perjanjian Lama itu kita melihat ada hukum yang ada ditulis di Keluaran, yang ada juga di Imamat, dan juga ada di Ulangan. Dan hukum-hukum ini diberikan di padang gurun setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka ada di in between space ya, di tempat di antara mereka, di belakang itu ada Mesir dan di depan ada Kanaan. Tapi sebelum mereka ke Kanaan, harus ada aturan-aturan yang diberikan untuk mengatur mereka menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Jadi itu maksud pemberian hukum ini. Dan Israel ini bukan bangsa yang hidup sendiri. Dia dari zamannya Abraham saja, perjumpaan-perjumpaan mereka dengan bangsa-bangsa yang jauh lebih maju peradaban itu sudah terjadi. Abraham pernah pergi ke Mesir ketika masa kelaparan, dan dia berjumpa dengan Firaun dan sebagainya. Demikian juga Yakub, Yusuf apalagi. Lalu perjumpaan-perjumpaan mereka dengan bangsa-bangsa di sekitar juga terjadi, sehingga tentu di dalam perjumpaan ini mereka mengetahui tentang hukum-hukum yang berlaku di wilayah sekitarnya. Jadi kita lihat bagaimana orang seperti Musa ini juga di dalam pembuatan hukum-hukum, ya tentu dia dituntun oleh Tuhan, tetapi dia tahu apa yang ada di sekitarnya. Dia tahu tentang aturan-aturan yang ada di sekitarnya. Tapi ini yang saya mau kita ingat baik-baik. Bangsa Israel tidak menjadi bangsa yang sekedar meniru, tetapi dia bangsa yang belajar, tetapi kemudian dia menggunakan apa yang dia pelajari untuk dia menentukan identitas dirinya sendiri. Oke, contohnya adalah, Hammurabi mengatakan kalau seorang budak itu bisa diperlakukan apa aja oleh tuannya. Tuannya mau bunuh dia, mau pukul dia, terserah. Tetapi yang membedakan kami bangsa Israel dari orang-orang di sekitar kami adalah bahwa kami adalah umat pilihan Allah dan menjalankan apa yang Allah mau. Dan yang Allah mau itu dua, melakukan misbah, bersedekah, keadilan, dan kebenaran. Dan itu hanya dilakukan ketika kita memanusiakan manusia. Dan ini yang tepat kita lihat. Jadi dia bukan sekedar dipengaruhi, tetapi dia memengaruhi. Dan ini yang nanti kita akan temukan, terutama nanti ketika mereka ada di pembuangan. Itu mereka akan dihantam oleh berbagai tradisi, berbagai aturan yang ada dimiliki oleh bangsa Babilonia, yang juga tidak kalah superpowernya, tidak kalah besarnya daripada Mesir. Peradaban Babilonia ini kan luar biasa. Tapi bagaimana dia muncul dengan aturan-aturan dia sendiri, dan jejak-jejaknya kan ada di
misalnya ketika Kejadian mengatakan kita ini tercipta serupa dan segambar dengan Allah. Jadi dalam perjumpaan ya benar, tetapi yang membedakan itu yang dari tadi saya sudah ungkapkan panjang lebar itu. Dan yang menariknya lagi, nanti pada masa Yesus, hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata ini kemudian akan diperbaharui lagi oleh Yesus. Yesus bilang, kamu sudah belajar gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku mengatakan kepadamu, kalau orang menampar pipi kirimu, kanan ke kiri itu ya kasih sudah yang sebelah. Kamu diminta jalan 1 mile, kamu bikin 2. Yesus mempertajam unsur kemanusiaan ini. Karena itu memang sesuai dengan gayanya Yesus. Kepemimpinan yang menghamba, menjadi manusia yang menghamba. Yang itu kan sangat menarik. Jadi proses belajar dan dipengaruhi ini bukan hal baru. Tapi bagaimana memberi new meaning, makna yang baru. Yang kalau kita pada masa sekarang pelajari dan tercengang. Nah itu yang saya mau kita ingat tentang si Musa, si bangsa Israel, dan juga Yesus, dan nanti kan si Paulus dan lain sebagainya. Jadi kalau semakin kita belajar ini nanti, waduh luar biasa sekali ya kita memahami. Saya kira tanggapan saya seperti itu, Bapak Haryono. Kasih Ibu Ira. Pak Tian tadi ada raise hand, atau Pak Tian mau mempertajam atau bagaimana Pak Tian? Atau sudah cukup Pak Tian? Oke, ini sudah cukup ya. Nggak apa-apa, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya juga. Nah, apa konsep budak di Ancient Near East diadopsi? Apakah konsep budak di Ancient Near East ini diadopsi sebagai aturan dalam agama Islam sampai sekarang? Begitu, Bu. Ya, kalau kita bicara Islam itu hutan yang lain lagi. Jadi terus terang saya tidak akan ke sana karena belajar tentang Islam mendalam saya tidak. Jadi saya stick, ya, saya tetap pada perjanjian lama, dan di dalam perjanjian lama itu yang dikatakan. Ya, dan bahkan Islam mengatur tentang yang tadi. Kalau ada perempuan yang dari keluarga tidak mampu, lalu orang tuanya memberikan dia sebagai ini, dan di dalam hukum Musa saja diatur secara detail. Ya, sedangkan di Islam kita lihat bagaimana aturan itu mengatur, tapi saya tidak mendalami itu. Jadi saya sendiri tidak bisa menjawab secara pasti itu. Tapi bahwa kalau kita punya di perjanjian lama, dan kita perlu menyentuh perjanjian baru lagi, karena perjanjian baru dunia sendiri lagi. Oke, beda dunia sendiri lagi. Jadi nanti Bapak Haryono undang lagi ahli PB untuk ngomong perbudakan di dalam PB. Nah itu baru oke tuh. Dari Bapak Fahan mengatakan seru dalam materi ini membahas tahun Yobel, merujuk kepada pesan dari PL ke PB, itu Tuhan Yesus mengembalikan atau memulihkan harkat martabat manusia, yang menjadi pertanyaan. Kenapa teologi Kristen tidak menerapkan hal ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, si kaya, si miskin, antara Tuhan dan hamba? Kenapa nggak diterapkan dalam teologi Kristen, begitu Bu? Mungkin kira-kira pertanyaannya. Ya, ini aduh terima kasih sekali pertanyaannya. Ini saya memang menunggu-nunggu pertanyaan ini ya. Jadi saya mau bilang bahwa konteks pembebasan Yobel ini ada 2. Ya, yang menyamakan konsep yang itu terdapat di Keluaran, Imamat, dan Ulangan. Konsep pembebasan ini khusus kepada budak yang orang-orang menjadi budak karena berhutang. Nah, kalau di dalam Keluaran dan Ulangan itu mengatur pembebasan mereka pas tahun Sabat, yaitu setiap 7 tahun dibebaskan. Tapi nanti di dalam Imamat itu yang akan berbicara tentang pembebasan pada masa Yobel, yaitu 7 kali 7 itu, yaitu 49, atau digabung menjadi tahun yang ke-50 itu. Kalau si
6 tahun itu kita bicara tentang orang yang berhutang. Tetapi kalau kita bicara Yobel, ini lebih kepada hutang dalam hal menjual tanah, memberi tanah. Jadi pembebasan kepada mereka ini lebih pada pembebasan properti tanah di tahun Yobel ini. Mengapa? Karena tujuannya adalah untuk, tadi lagi dikatakan oleh Bapak yang bertanya, untuk mengembalikan martabat seseorang. Karena orang Israel itu, martabatnya itu diukur, tadi saya bilang, pada kesetiaannya untuk memelihara nahala, memelihara tanah pemberian Tuhan. Kalau itu hilang dari keluarganya, maka kehilangan muka. Makanya kita bilang kenapa si cerita Ruth itu begitu signifikannya, si Boaz itu menebus tanah. Karena ini ada harkat martabat keluarga di situ. Ada kemanusiaan yang harus dipulihkan. Dan Yesus datang dan mengatakan, aku datang untuk membawa tahun pembebasan itu. Kita sebagai orang Kristen sudah tahu semua ini. Yang kita belum miliki adalah benar-benar menjiwai itu dan melakukan itu. Ya, dan kalau kita perhatikan, apakah orang yang membeli tanah dari saudaranya itu dikondem atau dihakimi dan dihukum? Tidak. Karena itulah perputaran dunia. Kadang orang ada di bawah, kadang orang ada di atas. Kadang saya memiliki tanah, kadang karena ini mungkin saya berhutang dan sebagainya. Tetapi yang diatur adalah attitude atau sikap orang kaya terhadap orang miskin. Jangan mengambil lebih daripada yang harus kamu ambil. Jangan serakah. Jangan bikin bunga yang melampaui. Kalau kamu ambil tanahnya, dia hanya meminjamkan kepadamu. Pelihara tanahnya baik-baik, urus tanahnya baik-baik, untuk nanti pas waktunya kamu kembalikan secara baik kepada yang bersangkutan. Jadi menjadi orang yang kaya di dunia ini it's okay. Tetapi bagaimana bentuk kepedulian kita, sikap bersolidar kita, empati kita terhadap orang kecil, itu yang akan membedakan kita sebagai pengikut Kristus daripada orang yang lainnya. Jadi saya kira dengan ini semua kita bisa melihat jelas. Dan yang membuat dunia ini menjadi hancur kan karena keserakahan itu. Ada penguasaan-penguasaan yang berlebihan. Membuat yang kaya menjadi kaya, miskin semakin miskin. Dan di masa modern ini, di zaman TikTok, Facebook, dan sebagainya, kehidupan orang kaya itu dirayakan secara tidak masuk akal. Ya, sangat tidak masuk akal. Padahal kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang begini susah. Anak lahir, ditampil disiarkan. Selimutnya Louis Vuitton, Hermes, ya. Sedangkan orang-orang susah ada begitu banyaknya. Dan netizen-netizen ini kan dibuat menjadi halu. Matanya belanja 1 detik, tapi dia kembali pada kediriannya yang seutuhnya. Berarti ini harus ada sistem yang mengintervensi kehidupan-kehidupan yang halu-halu, ya, halusinasi model seperti ini. Dan itu yang Yesus sudah katakan kepada kita, ya, beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi saya kira itu di situ yang saya katakan. Menjadi orang kaya, why not? Tetapi cara kita mempergunakan kekayaan itu, nah itu yang akan membedakan kita, saya kira. Oke, terima kasih Ibu. Tadi ada Pak Tian, tadi sudah buka mic-nya. Mungkin Pak Tian bisa? Silakan Pak Tian. Oh iya, Salam. Iya. Salam. Pak Haryono, ya. Saya mau nanya sedikit tentang tadi hukum Hammurabi, ya. Di mana seorang itu mencapai Ibu pendeta ini, ya. Iya, benar Bapak. Silakan ya, Pak. Ibu. Silakan ya. Pak. Silakan ditanya. Nah, yang tadi saya tulis di chat itu tentang hukum Hammurabi, apakah hukum Hammurabi itu diambil sehingga menjadi diadopsi oleh Musa sehingga menjadi Alkitab? Itu yang pertama. Tadi saya penjelasannya kurang jelas.
apakah diambil mata ganti mata, tangan ganti tangan. Dan yang kedua, tadi Ibu Pendeta juga menyinggung masalah Yesus tadi. Yesus adalah orang yang cukup sangat bahasanya sungguh sangat berbeda. Ketika pipi kanan ditampar, diberikan pipi kiri, begitu Ibu Pendeta ya? Betul, ya. Ya, betul ya. Apakah ucapan-ucapan Yesus itu yang ada di Injil, yang ditulis oleh Matius, Lukas, dan Markus, bahkan Yohanes, tentang Yesus, apakah ada unsur-unsur tentang Buddha di situ? Karena ucapan-ucapan Yesus itu hampir mirip dengan ucapan Buddha, bahwa kamu nggak usah ganggu saya, dan saya pun tidak akan mengganggu kamu. Kan begitu kira-kira. Tapi Yesus lebih ekstrim lagi. Jika engkau ingin ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri, artinya mengasihi musuh kan. Sementara Buddha juga pun mengasihi musuh. Yang tadi saya bilang, saya tidak akan mengganggu kamu, dan kamu juga jangan ganggu saya. Jadi artinya kita berdamai-damai saja, gitu loh. Apakah ada unsur-unsur dari tulisan Alkitab tadi yang tadi saya sebutkan dari Perjanjian Lama, ada unsur Hammurabi? Apakah dalam PB ada unsur Buddha di situ? Itu saja, Ibu Pendeta. Terima kasih. Shalom. Makasih. Saya ingin sedikit, tadi juga ada chatting dari Ibu Dr. Basaria begini. Pak Tian, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ira panjang lebar tentang Hammurabi. Kalau saya boleh simpulkan bahwa ketika Musa membuat dan mengeluarkan prinsip-prinsip mata ganti mata, kemudian Musa melihat bangsa dia dan melihat di luar juga, sehingga muncul, dan Tuhan memakai Musa. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah mendengar penjelasan Ibu Ira sangat mengerti tentang bagaimana Musa bukan orang yang benda mati langsung nulis, tapi dia juga punya hati nurani melihat lingkungan sekitar, konteks ancient Near East, sehingga dia mengeluarkan perkataan itu. Tetapi yang lebih luar biasa bahwa itu adalah hukum kasih. Nah, kalau pertanyaan yang kedua tadi, mungkin Ibu Ira bisa sedikit menyinggung pertanyaan yang kedua, apakah benar Buddha itu masuk ke dalam konsep, Buddha itu masuk ke dalam perjanjian baru, seakan-akan begitu loh. Mungkin singkatnya begitu. Ya, ini menarik karena Salam Ibu. Ya. Salam. Sebelum ke situ dulu, sebelum yang kedua, berarti kalau Musa tadi perjanjian lama memakai yang di lingkungan di sekitar, berarti ada tanda kutip, berarti hukum Hammurabi itu lebih lama dari Alkitab, penulisan Musa. Itu saja. Salam, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ya ini satu pelajaran sendiri lagi nih Pak Haryono dan Bapak Tian ya. Kita ambil pelajaran pengantar perjanjian lama, baru nanti kita mulai lihat dia punya waktu-waktu ini. Jadi waktu banyak ahli ya, ada satu ahli yang bernama Redford, dia menduga-duga tuh kapan kira-kira Musa hidup, pada masa raja siapa. Jadi dipikir, oh ini Raja Ramses, Israel diperbudak, dan kemudian mereka keluar, lalu dengan Firaun dan sebagainya ya. Dan ya hukum Babilonia, apa semua, Hammurabi itu ada jauh. Jadi peradaban Mesir, peradaban Babilonia, Sumeria, itu sudah ada jauh sebelum kemunculan daripada si orang Israel yang ada di Mesir lalu keluar. Dan saya mau kasih ingat bahwa keberadaan orang Israel sendiri di Mesir membuat mereka ini berjumpa dengan orang-orang di sekitar. Dan ingat, Musa ini sendiri kan, coba Bapak, kalau kita ingat lagi siapa Musa ini. Dia adalah seorang Ibrani yang diadopsi oleh putri Firaun. Sehingga hari-hari dia dibesarkan di kerajaan loh. Hari demi hari dia tahu persis hukum aturan yang ada di kerajaan Mesir. Dan kita harus ingat bahwa karena ini adalah dunia Timur Dekat kuno, ancient Near East, maka
hukum-hukum itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena proses penjajahan. Mesir pergi jajah di atas, di Babilonia, Babilonia turun, sehingga ada perjumpaan dan ada ini. Sehingga Musa punya kesadaran itu sudah tentu. Nah, tapi kembali lagi seperti Pak Haryono bilang, apa yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa di sekitar? Dan itulah jeniusnya Tuhan kita yang berbicara lewat Musa. Nah ini kan, jadi unsur-unsur kemanusiaan yang tidak ada di dalam aturan-aturan yang dibuat oleh hukum-hukum sekitar, ini yang diberikan Tuhan. Karena memang saya katakan, orang Israel untuk menghadirkan shalom atau damai sejahtera, dua hal harus tercipta, keadilan dan kebenaran. Dan Allah selalu orang-orang di pinggiran, orang-orang kecil, termasuk para budak ini sekalipun. Nah, kita meluncur ke pertanyaan tentang Buddha. Ya, Musa dan sebagainya kan ini mereka ada di timur dekat kuno. Buddha ini ada di dunia timur, ya, di daerah kita di Indonesia malah lebih dekat dengan Buddha dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa ya, dan ini dalam pengalaman saya sebagai pendeta, kita berjumpa dengan orang-orang yang sangat sederhana dalam konteks-konteks yang lokal, ada di pedalaman. Setiap kebudayaan itu memiliki pemikiran kearifan-kearifan lokal, kearifan-kearifan budaya. Yang kalau Bapak dan kita semua pikir-pikir, itu mirip satu dengan yang lainnya. Jadi, saya dulu pernah belajar tadi kan di Vancouver, dan berjumpa dengan First Nation. Orang-orang yang kita bilang suku Indian, tapi mereka lebih senang menyebut diri mereka First Nation. Kami ambil satu kelas bersama-sama, dan teman saya ini ngomong tentang hukum-hukum yang ada di bangsa First Nation. Lalu saya bilang, loh itu kan mirip dengan kami yang ada di Timor. Nah ini berarti bahwa persoalan kebijakan, kebijaksanaan, persoalan-persoalan yang memanusiakan manusia, ini menjadi golden rules, hukum-hukum emas yang ada di setiap kebudayaan. Kita mengetahui orang Yahudi punya, karena kita belajar Alkitab. Kita tahu Buddha karena kita berjumpa dengan orang-orang Buddha dan kita dengar ajaran-ajaran mereka. Kita belum, kalau kita berjumpa dengan First Nation, kita tahu lagi. Apakah Buddha memengaruhi Alkitab atau Alkitab memengaruhi ini? Sebaliknya, saya kira kearifan-kearifan lokal itu sendiri berbicara untuk diri mereka sendiri. Pembahasaannya itu yang khas. Dan Yesus dengan dirinya, sampai hari ini kalau kita baca Yesus, bahkan Gandhi kan sendiri mengatakan, bahwa Gandhi sendiri pun ketika dia baca Kasila itu bagi dia, wow, ini sesuatu yang saya juga bisa pegang karena ini mengandung kebenaran yang bersifat universal. Ya, jadi bagi saya seperti itu. Ya, tapi untuk lebih mendalaminya saya belum mendalami karena memang saya ini perjanjian lama, jadi semakin bagus saya berkutat pada perjanjian lama itu lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Ketimbang dua-dua nanti agak bingung gitu ya Bu ya? Bingung. Saya mau jawab-jawab saja sekarang sudah mulai bingung-bingung kalau sudah mau masuk di Islam, di Buddha, wah itu. Oke. Bapak Ibu saudara-saudara, ini kita masih sisa 5 menit tapi kita akan secepatnya menyelesaikan dengan cepat. Nah, ada beberapa hal yang penting. Salah satu ini yang ditanya adalah Yesus dijual seharga seorang budak 30 perak. Itu ada maknanya, Bapak. Itu ada maknanya. Itu yang pertama, pertanyaan singkat saja ya. Adakah makna 30 perak ketika Yesus dijual? Oke, kemudian Dr. Basaria Lumban-Gaul menanyakan begini, hukum Musa mulai berlaku keluaran ya Ibu, karena Yakub masih ditipu pamannya sehingga berpanjang-panjang masa menghambatnya. Dan Yusuf dijual sebagai budak oleh saudaranya sendiri. Oke, mungkin sorry Ibu. Dr. Basaria sudah mendapat jawaban rupanya ya. Oke. Bapak Syukur Jai mengatakan
Keluaran 12 Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah, tidak seorang pun dari bangsa-bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Mengapa Tuhan dalam PL seperti pilih kasih terhadap budak yang dibeli dengan bangsa Israel? Kenapa ada pilih, seakan-akan pilih kasih begitu? Dan lambang sunat itu bicaranya apa sih, Bu? Lambang sunat. Mungkin 3 poin ini, Bu, ya. 30 keping perak, kemudian sunat dan perbedaan pilih kasihnya budak Israel dengan budak yang lain, begitu. Itu aja, Bu. Baik. Waduh, ini pertanyaannya malam ini memang menantang ya. Makanya saya juga bagus, saya juga berbaju silahkan ya. Saya jawab cepat saja. Apakah Silakan, 30 perak itu ada maknanya? Kembali lagi, saya tidak mendalami itu. Tetapi ini yang saya mau tekankan tentang Yesus. Yesus datang dengan menampakkan dirinya sebagai budak yang dijual. Ya, jadi tadi kita kan sudah belajar jenis budak yang kedua tuh budak yang berutang. Dan Yesus ini orang yang menjual dirinya kepada kita manusia. Seolah-olah dia berhutang pada kita, padahal dia tidak. Karena dia mau kita berpikir, pikir hai manusia. Yang saya buat itu kan untuk menebus dosa-dosa kalian. Hutang-hutang kalian, saya yang memberi diri untuk menebus sebagai Goel itu, seperti Boas itu. Wow, coba kita renungkan saja. Keekstriman yang diberikan Yesus. Makanya saya bilang, ciri kepemimpinan Yesus adalah seorang raja yang menghamba. Dan dia buat itu all out, sampai memberi dirinya untuk menjadi budak. Dia rela tidak dimanusiakan untuk memanusiakan kita. Tapi untung cerita Yesus tidak berakhir di salib, melainkan dia bangkit. Dan itu yang memberi pengharapan bagi kita semua kan. Bahwa yang dia buat itu ada tujuannya. Dia mau kita belajar. Dia mau kita belajar untuk, kalau misalnya kita hidup dengan hutang-hutang dosa kita, don't feel bad about that. Jangan merasa bahwa kita seolah-olah tidak ada nilai kemanusiaan kita. Ingat, ada yang sudah mati untuk kita. Tapi kan yang dikatakan di 2 Korintus 6 ayat 1 itu, kematian Kristus, kasih karunia Kristus itu tidak boleh kita sia-siakan. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan itu. Tapi sudahlah Pak, itu kan perjanjian baru ya. Saya ngomong ini karena hari Minggu yang lalu baru khotbah itu, jadi saya ingat. Kalau enggak juga nanti enggak. Yang kedua tadi adalah mengapa kok pilih-pilih kasih ya? Nah, ini nanti berhubungan dengan sejarah bangsa Israel yang mereka terekspos dengan bangsa-bangsa luar. Jadi persoalan sunat itu lebih mengerucut pada persoalan identitas. Karena memang kehadiran bangsa Israel ini, mereka ini yang sering saya sebut, mengikuti kata profesor saya, udang di tengah paus. Bagaimana mereka satu bangsa yang kecil, keluar dari Mesir, datang dan mau menjadi bangsa yang ada di tengah-tengah bangsa Mesir, bangsa Babilonia, Assyria, Persia yang rata-ratanya superpower. Dan setiap hari mereka mendapat hantaman kebudayaan, ajaran dan sebagainya dari pengaruh dari bangsa-bangsa itu. Mereka harus membuat diri mereka menjadi penanda bahwa ini kita unik, kita berbeda dengan mereka. Dan salah satu keunikan itu adalah melalui sunat. Dan sunat ini ada konsep tentang sunat itu sendiri. Tetapi pertumpahan darah yang terjadi ketika seorang laki-laki itu disunat, pertumpahan darah itu sendiri juga melambangkan bahwa mereka ini telah memperoleh penebusan, memperoleh kebaikan, dan mereka telah disucikan. Itu ini pelajaran yang panjang lagi di Perjanjian Lama, kita nggak ada waktu untuk itu. Tapi kata kuncinya adalah itu identitas diri mereka.
Ya, dan di dalam proses identitas itu, mereka tidak memberi ruang bagi bangsa-bangsa sekitar semata-mata karena pengaruh-pengaruh yang besar dari bangsa sekitar, yang memang jauh lebih superpower daripada mereka. Ya, jadi itu yang saya jawab. Saya tahu ini tidak memuaskan, tapi waktu tidak memungkinkan. Dan yang terakhir itu adalah, apakah Allah ini terkesan pilih-pilih kasih? Di dalam perjanjian lama kita memperoleh kesan seperti itu. Di dalam perjanjian baru pada masa-masa Yesus masih ada sedikit kesan bahwa yang diutamakan adalah orang Israel, sedangkan orang Samaria, perempuan Sirofenisia, itu tidak memperoleh hak yang sama. Tapi justru cerita Yesus itu mengatakan bahwa kasih Yesus kemudian berlaku secara universal. Nanti pada masa Paulus lagi lebih diperkuat, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang merdeka, budak, atau semua. Dan kembali lagi, itu konsep lagi yang sendiri lagi untuk dibahas. Ya, dan kita tidak punya waktu untuk itu. Dan jadi, mohon maaf sekali, sangat menarik, tapi nanti Bapak Haryono undang lagi. Oke, terima kasih Ibu. Pakar PB untuk menjelaskan ini. Budak dalam perjanjian baru. Saya ingin menambahkan tentang sunat dalam perjanjian lama itu bisa sebagai tiposnya untuk antitipos daripada Kristus sebagai juru selamat. Tiposnya dulu di perjanjian lama, antitiposnya dalam perjanjian baru bahkan kepada keselamatan. Itu konsep tipos dan antitipos itu penting dalam sejarah narasi keselamatan Tuhan Yesus. Saya rasa itu penting juga. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kita akan mengakhiri untuk sesi kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya minta waktu sedikit untuk bisa sharing dengan Ibu. Ibu Ira, saya ada banyak mendengar soal kasus pekerja migran yang terkena kasus bahkan yang meninggal. Saya pengen sharing cerita bagaimana dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Apakah tidak ada uluran tangan ataupun bagaimana dari mereka untuk menolong begitu? Karena teman-teman saya juga banyak yang pernah merasakan, loh kok begini, sudah pulang kok begini, bahkan yang rasanya pun begitu gitu loh. Dari Ibu sendiri melihat bagaimana Bu pengalaman Ibu? Terima kasih Bapak, saya sharing sedikit. Memang kita dari tahun 2016 itu kan dinyatakan darurat perdagangan orang. Dan aturan-aturan yang dibuat kerjasama antara DPR dengan pemerintah karena demo dan sebagainya, tuntutan-tuntutan yang luar biasa dari masyarakat NTT, sehingga pada akhirnya ada ruang-ruang yang dibuat. Misalnya para buruh migran itu harus pergi secara legal, supaya regulasinya jelas, aturannya jelas, nasib mereka di sana jelas. Sebelum pergi mereka mengalami memperoleh pelatihan dan sebagainya. Tetapi yang problem kita ini Bapak misalnya di NTT dan yang membuat frustrasi adalah mereka yang sering kembali entah dalam bentuk mayat ya sudah meninggal atau meninggal tapi organ-organ tubuhnya diambil, itu adalah para buruh migran ilegal. Yang mereka pergi tanpa surat-surat yang jelas, sering ditipu umurnya, biasanya anak-anak masih kecil tapi ditipu umurnya, mereka yang bisa baca tulis tapi tidak bersekolah secara tinggi dan sebagainya. Dan ini yang menimbulkan frustrasi kita, karena bagaimana pemerintah akan mengatur tentang mereka yang pergi secara ilegal. Pergi secara ilegal itu sendiri, itu sudah menyalahi aturan. Makanya jadi ketika demo-demo dan semua terjadi, saya ingat saya pernah satu panel dengan Ketua DPR NTT, Ibu Emi Nomleni. Dan dia mengatakan, dan setelah saya renungkan itu benar. Frustrasinya ini karena yang pergi ini ilegal. Dan siapa yang memungkinkan mereka pergi? Ya masyarakat seperti masyarakat NTT itu sendiri. Om mereka, tante mereka. Memanfaatkan situasi-situasi seperti itu. Dan Bapak Haryono ketika mereka kembali dalam kondisi mayat atau lumpuh sekalipun, bagaimana pemerintah akan membantu mereka? Karena regulasi tentang mereka pun tidak ada, karena mereka pergi dengan diri mereka sendiri itu ilegal. Makanya jadi kemudian yang bisa bergerak itu kan adalah LSM.
kami di Gereja Masehi Injili di Timor tahun 2016 yang lalu mendirikan 2018 itu mendirikan Rumah Harapan Gemit yang menyediakan bahan yang menjadi tempat untuk advokasi pendampingan terhadap mereka yang ilegal lalu kembali dengan segudang persoalan, mendampingi korban dan juga banyak pelaku yang kemudian datang dan minta perlindungan dan lain sebagainya, dan kemudian mereka dikasih mengerti dan ditobatkan untuk jangan melakukan. Jadi ini yang menjadi frustrasi kita itu ada di situ. Jadi gereja mesti melihat persoalan ini dan mengisi gap yang tidak bisa dijangkau terlalu jauh oleh pemerintah. Dan tugas dari pemerintah adalah menyiapkan kesempatan kerja supaya orang tidak perlu memberikan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, dan itu sangat gencar dilakukan sekarang. Ipar saya bekerja di dinas sosial dan saya tahu persis bagaimana pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mantan buruh migran, pelatihan-pelatihan menjahit, pertanian untuk pemberdayaan diri, dan itu yang tempat yang masih dianggap miskin ketiga di Indonesia yaitu NTT ini harus buat kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan juga dengan gereja untuk mengentaskan ini, dan itu sangat kompleks. Tapi at least kita bergerak, dan seperti kami para teolog, tugas kami adalah memberikan landasan-landasan teologis untuk bergerak, bicara-bicara di mimbar dan di pertemuan-pertemuan untuk memberikan kesadaran seperti itu. Jadi ini pekerjaan komunitas, ya. Wow, sharing yang luar biasa, Bu. Betul-betul membuat kita harus sadar ini adalah satu tanggung jawab kita semua sebagai orang Kristen. Oke. Thank you buat Ibu Ira yang sudah hadir, sudah bisa memberikan presentasi dan tanya jawabnya begitu luar biasa. Terima kasih Ibu Ira. Mungkin next time kita akan jawabkan lagi. Thank you Ibu. Selamat bertugas sebagai dosen. Terima kasih Bapak. Teman-teman. Terima kasih teman-teman. Baik, untuk mengakhiri kita akan tutup, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami sudah mendiskusikan banyak hal terkait konsep perbudakan, kemerdekaan, dan bagaimana kami bisa perbincangkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Ira, yang jauh dari Kupang untuk bisa mengisi pada malam hari ini. Tolong kami semua Tuhan, perlengkapi semua, supaya sungguh-sungguh hidup kami boleh memuliakan Tuhan dalam segala tugas, tanggung jawab, dan aspek kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.